Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Nur Nasifah, NIM 05 dari kelas 4A, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel yang sudah saya buat, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran tematik terpadu. Adapun judul artikel yang sudah saya buat yaitu metode pembelajaran sequence sebagai solusi untuk meningkatkan hasil belajar siswa dan menciptakan pembelajaran terstruktur, sebuah tinjauan literatur. Jadi alasan saya memilih judul ini karena metode pembelajaran sequence ini sangat cocok digunakan dalam pembelajaran tematik, terutama di sekolah dasar. Dari pengalaman saya di lapangan, masih banyak guru yang kesulitan menyusun pembelajaran yang teratur dan saling terhubung antar mata pelajaran. Nah, metode sequence ini akan sangat membantu menyusun materi pelajaran secara berurutan sehingga siswa lebih mudah untuk memahami. Selain itu, beberapa sumber yang telah saya baca menunjukkan bahwa metode ini bisa membantu meningkatkan hasil belajar siswa. Karena itulah saya tertarik untuk mengangkat metode ini dalam artikel yang saya buat sebagai salah satu cara untuk mendukung pembelajaran yang lebih terarah dan bermakna. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan isi singkat dari artikel yang telah saya buat. Artikel ini membahas mengenai metode pembelajaran sequence, yaitu cara mengajar yang menyusun materi pembelajaran secara teratur dan bertahap. Tujuannya agar siswa lebih mudah memahami pelajaran dan hasil belajar mereka tentunya diharapkan akan meningkat. Dari beberapa sumber yang saya telah pelajari, metode ini terbukti membantu pemahaman siswa. Namun, ada juga tantangannya seperti kurangnya pelatihan untuk guru dan keterbatasan alat atau bahan ajar di sekolah. Nah, kemudian pada pendahuluan ini saya menjelaskan tentang pentingnya pendidikan dalam membantu siswa berkembang dengan baik. Di sekolah dasar masih banyak guru yang belum menguasai metode mengajar yang tepat sehingga pembelajarannya menjadi kurang menarik dan hasil belajar siswa tentunya akan menjadi rendah. Selain itu, mata pelajaran yang biasanya diajarkan secara terpisah-pisah sehingga siswa itu akan sulit menghubungkan antar konsep yang dipelajari. Nah, metode sequence ini hadir sebagai cara untuk menyusun materi pelajaran secara berurutan dan saling terkait. Dengan cara ini, tentunya siswa akan bisa lebih mudah memahami materi, kemudian lebih aktif dalam belajar, dan hasil belajarnya jadi lebih baik. Namun, masih ada kendala seperti kurangnya pelatihan untuk guru dan sumber daya, sehingga metode ini belum digunakan secara luas. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas lebih dalam mengenai metode sequence sebagai salah satu solusi untuk membuat pembelajaran lebih terstruktur dan efektif. Saya akan menjelaskan mengenai cara penelitian yang saya lakukan, yaitu dengan menggunakan kajian literatur. Artinya, saya mencari dan membaca berbagai sumber seperti artikel, kemudian ada jurnal, dan buku yang membahas tentang metode sequence ini. Semua data yang saya gunakan ini adalah data yang sudah ada dan terpercaya. Kemudian setelah mengumpulkan data tersebut, saya tentu akan menganalisisnya secara sederhana untuk menemukan pola dan lebih memahami tentang metode ini. Kemudian saya dapat menyimpulkan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Dengan begitu, saya bisa lebih memahami tentang bagaimana metode sequence ini dapat diterapkan dan manfaatnya dalam pembelajaran. Untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang hasil dan pembahasan dari
artikel ini. Dijelaskan bahwa belajar adalah proses di mana kita mendapatkan ilmu dan keterampilan. Proses ini biasanya terjadi di sekolah lewat interaksi antara guru dan siswa. Selain itu, ada konsep pembelajaran terpadu yang diperkenalkan oleh John Dewey. Konsep ini menggabungkan pengalaman dan pengetahuan siswa supaya proses belajar itu akan menjadi lebih bermakna dan mudah dipahami oleh siswa. Kemudian kita akan membahas mengenai model pembelajaran sequence ini. Jadi model ini menyusun materi dari 2 atau lebih mata pelajaran. Nah, 2 mata pelajaran tersebut itu tentunya yang saling terkait, lalu mengajarkannya secara berurutan. Nah, tujuan dari model ini adalah agar siswa dapat berpikir secara terarah, logis, dan menyeluruh. Mereka tidak hanya menghafal saja, tetapi benar-benar memahami hubungan antar konsep yang dipelajarinya. Model ini juga memiliki beberapa ciri khas, seperti pembelajarannya itu berpusat pada siswa, kemudian kerjasama antar guru untuk menyusun materi yang sejalan, serta topik yang dirancang agar saling mendukung antar pelajaran. Untuk menerapkannya, guru perlu melalui beberapa langkah, yaitu yang pertama menganalisis isi kurikulum, kemudian mencari dan menyusun topik-topik yang serupa dari pelajaran yang berbeda tentunya, kemudian merancang urutan materi yang tepat, lalu memperbaiki atau menyempurnakan materi agar bisa diajarkan secara terintegrasi. Dengan cara ini, pembelajaran tentunya bisa menjadi lebih menyenangkan, mudah dipahami oleh siswa, dan membantu siswa membangun pemahaman yang lebih mendalam. Untuk selanjutnya, ada contoh penerapan model sequence, tepatnya di sekolah dasar atau SD. Nah, bisa dilihat pada integrasi antara mata pelajaran IPA atau ilmu pengetahuan alam dan IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Misalnya saja, topiknya mengenai lingkungan sekitar. Di mata pelajaran IPA itu, siswa belajar tentang jenis-jenis sumber daya alam seperti air, kemudian tanah, dan tumbuhan. Mereka memahami bagaimana sumber daya ini digunakan dan dijaga. Kemudian di mata pelajaran IPS, siswa akan mempelajari tentang aktivitas ekonomi masyarakatnya yang memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Contohnya saja seperti bertani, kemudian menangkap ikan, kemudian atau juga bisa juga menambang. Melalui pendekatan sequence ini, kedua materi tersebut diajarkan secara berurutan dan saling mendukung. Pertama, siswa memahami tentang konsep ilmiah dari sumber daya alam, yaitu pada pelajaran IPA, lalu mereka mempelajari tentang bagaimana sumber daya alam tersebut digunakan dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Manfaat dari pembelajaran ini tentunya siswa akan lebih mudah dalam memahami hubungan antara materi IPA dan materi IPS yang telah disampaikan. Manfaat yang kedua yaitu pembelajarannya itu akan menjadi lebih bermakna. Maksudnya bermakna itu karena siswa bisa melihat bagaimana satu pelajaran berkaitan dengan kehidupan nyatanya. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu guru juga bisa berkolaborasi dalam menyusun dan menyampaikan materi, sehingga pembelajaran itu akan lebih terarah dan tidak tumpang tindih. Dengan model ini, siswa tidak hanya belajar tentang hafalan saja, tetapi juga mereka belajar untuk berpikir kritis, kemudian berpikir secara terstruktur, serta melihat keterkaitan antara pelajaran tersebut secara langsung. Kemudian kita akan membahas tentang pentingnya perencanaan materi dalam model pembelajaran sequence ini. Dalam model ini, materi itu harus disusun secara berurutan.
dimulai dari konsep yang umum, lalu masuk ke konsep yang lebih spesifik. Selain itu, konsep prasyarat juga harus diajarkan terlebih dahulu sebelum siswa mempelajari konsep yang lebih kompleks. Tujuannya agar siswa bisa memahami materi dengan lebih mudah dan bertahap. Dari hasil penelitian menurut Ramadhani tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran terpadu jenis berurutan ini atau model sequence ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dampak dari penelitian ini tidak hanya pada peningkatan hasil belajar saja, tetapi juga mendorong peserta didik untuk menjadi lebih aktif, kemudian lebih kreatif, serta berani dalam menyampaikan pendapatnya di depan teman sekelasnya. Dengan demikian, anak akan mampu menggali dan merumuskan pengetahuan secara pribadi sekaligus mengasah kemampuan untuk menyelesaikan dan untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tingginya atau HOTS, High Order Thinking Skill, untuk menyelesaikan masalah atau terbiasa memecahkan masalah dan terlatih untuk berpikir kritis. Jadi secara keseluruhan model sequence ini membantu membuat pembelajaran itu akan menjadi lebih terstruktur dan tentunya akan menjadi lebih efektif karena siswa bisa mengikuti alur pembelajaran dengan jelas dan paham hubungan antar satu materi dengan materi lainnya. Jadi pembelajaran tersebut bisa mencapai pembelajaran yang bermakna. Kesimpulan dari artikel yang telah saya buat bahwa metode pembelajaran sequence ini terbukti dapat membantu siswa belajar dengan lebih baik. Dengan penyusunan materi secara berurutan dan saling berkaitan antar pelajaran ini, siswa akan menjadi lebih mudah untuk memahami dan mengingat pelajaran. Cara ini juga membuat pembelajaran itu akan terkesan dan terasa lebih rapi dan terarah. Selain itu, metode ini juga mendorong siswa untuk berpikir kritis, kemudian terbiasa aktif untuk berdiskusi dan bekerja sama dengan teman. Namun, penerapannya ini masih menghadapi tantangan, seperti guru yang belum sepenuhnya memahami tentang metode ini dan terbatasnya sumber belajar. Nah, maka dari itu, guru juga perlu mendapatkan pelatihan atau dukungan dari sekolah untuk lebih memahami metode ini, serta perlu juga dukungan dari pemerintah agar metode ini bisa digunakan secara maksimal di berbagai jenjang pendidikan dan memperoleh hasil yang memuaskan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Sekian penjelasan dari artikel yang telah saya buat, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.